Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mari kita berjumpa kembali dengan host Kesra, Forum Orientasi Studi Kebijakan. Dalam ini kami akan memberikan tema yaitu Stop Money Politik. Stop politik uang yang ada di Kota Sragen yang bentar lagi tanggal 27 November akan ada pilihan pilkada tanggal 27 November tahun 2024. Kami menghimbau atau memberikan saran supaya stop money politik, artinya stop politik uang. Apa itu money politik? Yaitu suatu bentuk pemberian menyuap dengan uang kepada seseorang agar memilih calon yang diminta dalam pilkada. Dengan itu punya maksud dengan money politik supaya calon bupati yang diminta dapat menang. Biasanya terjadi pada sebelum pilkada ada namanya serangan pajar. Saat hari tenang mereka kiprah bermain uang. Ada yang memberi uang kepada calon pemilih, kalau itu benar atau tidak, yaitu ada yang 100.000, ada yang 50.000. Nah itu namanya money politik. Jadi politik untuk memenangkan kandidat dengan menyogok atau menyuap uang. Jadi memang calon bupati yang ingin ambisius menang, ya itu biasanya membuat olah memberikan iming-iming, menyuap pada calon pemilih supaya memilih pada bupati yang dikehendaki. Dalam hal ini untuk kami jelaskan bahwa pemberi uang dan penerima uang semuanya bisa kena sanksi. Jadi money politik itu termasuk suatu kejahatan dan itu suatu pidana. Kita bisa melihat pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, pasal 523 ya, ayat 1 yang bunyinya, setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung diancam pidana 2 tahun sampai 4 tahun. Nah, ngeri doi. Dia ada penyuapan baik pemberi maupun penerima bisa diancam pidana 2 sampai 4 tahun
dan ada denda 24 sampai 48 juta. Itu pasal 523 ayat 1 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Ini kami mengharap pada Sragen saat ini ada 2 kandidat, yaitu antara Septo Sigit Pamungkas Suroto dan Bowo Suwardi. Bowo Suwardi nomor urut 1, Sigit Pamungkas Suroto nomor urut 2. Ini kami mengharap 2 kandidat itu berhasil sukses tanpa adanya money politik, jadi suap menyuap tentang uang dalam pilkada kita tinggalkan. Mengapa? Karena itu melanggar Undang-Undang Pemilu nomor pasal 523 pasal 523 ayat 1 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Maka ini harus diindahkan. Memang itu suatu ujian bagi kita semua, khususnya rakyat Kabupaten Sragen, agar melaksanakan pemilu dengan bersih, jujur dan adil, dan itu bisa diantisipasi. Artinya kalau satu Bawaslu, Panwaslu aktif, artinya aktif mengawasi, dan ada kader-kader antara 2 kandidat saling mengawasi juga. Jadi apakah ada money politik? Dan untuk mencegah lain, yaitu pihak APH, aparat penegak hukum, proaktif, artinya juga mengawasi jalannya pencoblosan dari awal hingga akhir masa kampanye dan saat pencoblosan tanggal 27 November 2024, supaya dicegah sehingga tidak menimbulkan polemik dan korban bila melanggar money politik. Bisa juga aparat penegak hukum, polisian melaksanakan OTT, operasi tangkap tangan. Ini harapan kami pilkada di Sragen bersih, bukan menang karena curang, tapi menang karena bersih, jujur dan adil sesuai undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Undang-Undang Pemilu, yaitu tidak ada pelanggaran pada pasal 523 dan ayat 1. Jadi semoga kita belajar dalam berbangsa dan bernegara dalam lewat pilkada ini. Rakyat Sragen belajar bersih, jujur, adil. Sekalipun kita tidak punya uang, sekalipun kita dalam kemiskinan, sekalipun kita dalam kekurangan, tapi kita tetap menegakkan keadilan, kebenaran, dan tetap menjaga kualitas pemilu. Pilkada ini harus jujur, adil, bersih.
sesuai dengan undang-undang yang berlaku pasal 523 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, khususnya untuk Panwaslu, Bawaslu aktif antar kader pilkada, antar kader dari kandidat masing-masing saling mengawasi dan punya prinsip yaitu politik cerdas berintegritas, artinya menciptakan politik yang bersih tanpa suap. Karena apa? Jika melakukan dengan model itu, dengan money politik, jelas-jelas itu melanggar hukum dan pilkada yang tidak berkualitas. Jadi kita harus cari pilkada yang berkualitas, yaitu jujur, bersih, adil, dan semua kandidat berjiwa Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, sehingga membuat rakyat puas, sejahtera karena kejujuran. Demikian saran kami dari LSM Bogosra tentang pilkada. Selain diharapkan no money atau no politik money ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.